Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohtar Irianto dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang wakaf. Baik, langsung saja di sini ada pengertian wakaf. Istilah wakaf berasal dari bahasa Arab al-waf. Kata waf adalah bentuk masdar, kata dasar dari kalimat waqafa yaqifu waqafan. Waqafa dikatakan dalam bahasa Arab mengandung maksud berhenti dari berjalan. Sebagai kata benda, kata wakaf semakna adalah al-habs yang berarti menahan. Adapun menurut istilah wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk pengguna yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Pada saat mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk pada para imam mazhab seperti Abu Hanifah, Malik Syafi'i, dan imam-imam lainnya. Wakaf menurut beberapa mazhab. Menurut mazhab Hanafi, mewakafkan harta bukan berarti untuk meninggalkan atau melepaskan hak milik secara mutlak. Wakif boleh menarik kembali hartanya kapan saja dan tidak boleh diperjualbelikannya. Harta wakaf juga berpindah menjadi hak ahli waris apabila sang wakaf meninggal dunia. Kedua, wakaf menurut mazhab Maliki adalah menjadikan manfaat harta wakaf baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak wakif. Ketiga, definisi wakaf menurut mazhab Syafi'i adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan telah utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya. Keempat, wakaf menurut mazhab Hambali yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuh harta dan memutuskan seluruh hak penugasan terhadap harta. Bentuk dan macam wakaf. Wakaf dapat dibagi dalam 3 golongan sebagai berikut. 1. Wakaf untuk kepentingan si kaya dan si miskin dengan tidak berbeda. 3. Wakaf untuk kepentingan yang kaya dan sesudah itu baru yang miskin. Wakaf untuk keperluan yang miskin semata-mata. Rukun atau unsur wakaf. Yang pertama, orang yang berwakaf sebagai subjek atau wakaf. Unsur pertama wakaf adanya orang yang mewakafkan hartanya harus memenuhi syarat sebagai berikut. Disyaratkan orang yang berhak berbuat kebaikan walaupun bukan muslim dengan kehendaknya sendiri, bukan karena keterpaksaan. Kedua, benda yang diwakafkan sebagai objek wakaf atau mauquf bih adalah harta wakaf disyaratkan merupakan harta yang memiliki nilai milik wakif dan tahan lama dalam penggunaannya. 3. Mauquf alaihi atau tujuan wakaf. Mauquf tujuan seharusnya menentukan tujuan ia mewakafkan harta benda miliknya, yakni untuk menolong keluarganya sendiri, fakir, miskin, sabilillah, atau untuk kepentingan umum lainnya. Yang keempat, penerimaan wakaf atau nazir wakaf. Seperti halnya masjid, musola, atau dapat juga lembaga seperti pesantren atau panti asuhan, dapat juga digunakan dalam bentuk sarana sosial keagamaan lainnya, termasuk rumah sakit Islam dan sebagainya. Keempat, penerimaan wakaf atau nazir wakaf atau ikrar penyertaan wakaf. Sigat atau penyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun dengan tulisan dengan menggunakan kata-kata aku mewakafkan atau aku menahan atau kalimat lain yang semakna dengan itu. Yang terakhir, syarat ada atau unsur kelima nazir wakaf atau pengolahan wakaf. Meskipun pada umumnya dalam kitab-kitab fikih tidak mencantumkan nazir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, namun memperhatikan tujuan wakaf yang tujuannya melestarikan manfaat dari benda wakaf. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Setelah diuraikan secara keseluruhan melalui pengkajian Al-Quran, hadis, serta memperhatikan pendapat para mazhab dan mempelajari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, maka dapat diambil kesimpulan yang berkenan dengan wakaf dengan khasiat.
Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.